Tergantung bagaimana kita mau kembali apa enggak ke Allah. Setiap menit, setiap detik tidak bisa mengontrol zalimnya kita kepada diri kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita gitu. Cuman kita tidak sadar atas kezaliman kita yang telah diperbuat. Sekalipun kita tuh tempel di tembok, tempel di pintu, tempel di kaca, sekalipun di dapur lah, di mana hal-hal yang kita bisa lihat, selama Allah tidak berkehendak, kita tidak akan bisa libatin Allah dalam segala apapun, faedahnya berimbas ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Akbar Media bersama saya Miskah Mansur. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, bisa menyapa lagi dan bersilaturahmi lagi bersama teman-teman semua di video kali ini. Saya tuh ingin sedikit berbagi ya teman-teman, cara kita cara kita meraih gitu ya ridho Allah itu mudah ternyata. Cara kita meraih ampunan Allah itu sangat mudah ternyata. Sebanyak apapun dosa kita, seluas apapun dosa kita itu sangat sangat mudah untuk menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bagaimana kita mau kembali apa enggak ke Allah. Nah, mudahnya meraih ampunan Allah itu yang pertama itu dengan cara membaca kita subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali dalam sehari. Tapi teman-teman, meskipun 100 kali dalam sehari itu tidak sampai 5 menit teman-teman, selama Allah tidak berkehendak kita untuk bisa membaca hal itu, ya kita tidak akan bisa membaca subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali dalam sehari. Sekalipun kita tuh tempel di tembok, tempel di pintu, tempel di kaca, sekalipun ditempel di dapur lah, di mana hal-hal yang kita bisa lihat, selama Allah tidak berkehendak kita tidak akan bisa menggapai atau membaca subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali dalam sehari. Makanya teman-teman, saya selalu bilang, libatin Allah dalam segala apapun, faedahnya berimbas ke sini. Kita mau misalnya kembali ke Allah, kita mau bertaubat ke Allah, apapun itu, kita itu bilang ke Allah. Makanya Allah akan membimbing kita tuh untuk bisa melaksanakan hal itu gitu teman-teman. Tasbih ini sangat berfaedah dan sangat bermanfaat untuk kita yang banyak dosa ini gitu teman-teman. Untuk kita yang selalu setiap menit, setiap detik tidak bisa mengontrol zalimnya kita kepada diri kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita gitu. Cuman kita tidak sadar atas kezaliman kita yang telah diperbuat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, teman-teman, kemudian cara mudah menggapai ampunan Allah itu apa? Setelah kita bertaubat kepada Allah, kita lakuin apa yang Allah suruh. Kita disuruh sholat 5 waktu, jalanin secara tepat waktu tuh. Kalau misalnya kita mau cepet tuh punya hajat, misalnya punya sesuatu yang kita inginkan, kita jalanin dengan qobliyah ba'diyahnya. Saya pernah mendengar di TikTok, kalau gak salah ya teman-teman, saya lupa gitu, tentang dakwah Ustadz Yusuf Mansur juga gitu. Nah, ini berkaitan dengan sholat ba'diyah dan qobliyah teman-teman. Dalam dakwahnya beliau, dalam durasi sekitar 2 menit kalau gak salah kali itu, beliau itu ada yang nanya dari seorang syekh gitu ya, kamu itu sholat zuhur berapa rakaat kayak gitu. Dan beliau menjawab, jangan nanya ke saya, anak SD TK juga udah tahu sholat zuhur itu 4 rakaat. Tapi seorang syekh tersebut menjelaskan, kalau kita ingin hajat, kalau kita ingin dipercepat tuh ridho Allah, pengampunan Allah, kita harus menjalankan qobliyah dan ba'diyahnya gitu. Kalau kita hanya menjalankan sholat wajibnya aja, kita itu seakan-akan berhenti di tempat gitu teman-teman. Hidup kita itu jalan aja di tempat gitu, nggak ada kemajuan, nggak mundur, nggak maju gitu, nggak mentok gitu ya teman-teman. Nah, dari video tersebut ya teman-teman, dari
saya mendengarkan video tersebut, mindset saya tuh langsung berubah gitu teman-teman. Oh iya ya, saya langsung berintrospeksi diri. Oh iya ya, mungkin hidup saya seperti ini karena memang saya kurang dekat tuh ke Allah. Karena memang saya tuh kurang tuh menjalani yang sunnah-sunnahnya. Karena memang saya tuh kurang tuh dalam sesuatu yang Allah perintahkan gitu teman-teman. Nah mulai dari saat itu saya mencobalah untuk menjalankan sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyahnya. Ternyata teman-teman, keajaiban yang saya dapatkan, setiap apapun yang saya lakukan itu ya teman-teman, selalu terarah gitu teman-teman, selalu sampai ke tujuan yang aku tuju kayak gitu. Nah teman-teman, aku tuh kan pernah ya bilang aku tuh ingin menjadi seseorang yang bermanfaat, dan saya selalu berdoa ke Allah itu, ya Allah jadikan aku orang yang bermanfaat kayak gitu. Nah teman-teman, sampai saat ini saya tidak terbesit tuh di pikiran saya akan menjadi seorang YouTuber. Saya akan menjadi seorang yang bisa berbicara di banyak orang kayak gini, berbicara di depan kamera kayak gini. Saya tidak pernah tuh terpikir, terbesit sekalipun hal itu. Tapi karena mungkin dari sholat ba'diyah dan qobliyah tersebutlah saya bisa menggapai sampai di titik ini gitu teman-teman. Karena sebelum saya menjalankan sholat yang qobliyah ba'diyahnya itu tuh teman-teman, saya hanya sholat wajib aja, udah sholat wajib udah terabas kayak gitu. Nah itulah salah satu kesalahan yang saya sangat dominan mungkin saya lakukan kayak gitu, secara bertahap, secara bertahun-tahun. Saya yang sampai seusia ini mungkin hanya beberapa waktu yang mungkin benar sholatnya, benar ngajinya kayak gitu teman-teman. Nauzubillah min dalik ya, apapun yang terjadi saat ini itu adalah buah dari kelakuan kita yang dulu-dulu gitu teman-teman. Dan ini memang saya rasakan, saya jalani gitu hari-hari dengan kesalahan-kesalahan, efek dari kesalahan yang telah saya perbuat kayak gitu. Mudahnya meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi ya teman-teman. Yang pertama itu dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali dalam sehari. Yang kedua, menjalani apa yang Allah suruh. Dan yang ketiga, menjalankan sunnah-sunnah yang Rasulullah perintahkan. Saya mau rekomendasiin ya teman-teman, untuk teman-teman yang mau belajar nih seputar riyadhah, seputar sholawat, teman-teman bisa langsung ke media sosialnya Ustadz Yusuf Mansur. Di sana banyak sekali pembelajaran ilmu-ilmu dan tata cara untuk kita bisa menggapai kesuksesan lewat jalur langit. Jalur langit itu apa sih? Jalur langit itu adalah sesuatu yang kita tempuh, jalan alternatif, jalan tikus yang sangat cepat untuk kita bisa menggapai tujuan kita. Jangan pernah kita lelah dengan pengharapan kita kepada Allah. Jangan pernah kita lelah dalam kita menggapai apapun yang kita inginkan selama kita berharapnya ke Allah. Mungkin kita adalah orang yang penuh dosa, tapi kita yakin dengan diri kita yakin ke Allah bahwa Allah lah yang bisa membulak-balikan nasib seseorang. Allah lah yang mempunyai keadaan seseorang, dan Allah lah yang mempunyai kehidupan seseorang. Oke teman-teman, mungkin di video kali ini saya cukupkan sekian ya. Semoga menjadikan suatu pembelajaran dan inspirasi buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.